Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru, pandita di alam Nusantara, kemudian khususnya di tanah Bali yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Nah, malam ini kembali saya ingin berbagi sama kaula muda, sama anak-anak muda, sama sahabat spiritual. Hari ini saya berbagi tentang apa? Tentang pawang hujan, sahabat. Seperti kalian ketahui, sekarang sedang hangat-hangatnya, sedang viral-viralnya tentang sahabat kita, saudara kita dari Jawa, Mbak Wulandari. Tepatnya Mbak Rara Wulandari. Dan sahabat saya pula, saudara saya pula, kemudian saya anggap kakak beliau adalah Jero Pasa. Beliau adalah pawang hujan, adalah sosok profesional sebagai pawang hujan yang luar biasa. Beliau adalah sosok spiritual, sosok yang profesional, yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Rara, kemudian saudaraku Jero Pasa yang telah memperlihatkan bagaimana tentang kearifan, kekuatan Hindu yang sesungguhnya. Beliau di sana berkesempatan untuk naik panggung, sahabat. Untuk apa? Memperlihatkan bagaimana dengan bersahaja beliau menjadikan alam ini menjadi sahabatnya beliau. Kenapa demikian? Karena beliau itu bukan melawan kehendak Tuhan, bukan melawan kehendak dewata, tidak. Beliau adalah pawang hujan. Pawang hujan itu bukan penjinak, bukan. Tepatnya lah pawang hujan adalah mengendalikan. Beliau mengendalikan hujan itu, memohon pada dewata. Hujan yang mestinya turun di sini dimohonkan pada beliau dengan caranya, dengan profesionalnya beliau, memindahkan supaya hujan itu turun di tempat lain. Memohon, bukan melawan kehendak alam. Tepatnya bukan penjinak ya, bukan pawang ya, tapi pengendali. Inilah pengendali daripada alam semesta, hujan, dengan kekuatan baktinya beliau, kekuatan gaibnya beliau. Kalau di keyakinan lain mungkin itu dianggap nyeleneh, atau mungkin dianggap gilakah, atau bagaimana, berlebihan atau overacting. Tetapi saya apresiasi, begitulah beliau menjalankan amanat daripada penugurahan, anugerah yang dikasih oleh dewata, hingga beliau bisa menjalankan apa yang diminta. Beliau bukan meminta, tapi diminta. Untuk apa? Untuk tampil dalam sebuah panggung, dalam sebuah media, dalam sebuah acara yang sangat besar dan sangat-sangat eksklusif. Beliau tampil, bukan kehendak beliau, tetapi beliau diminta di sana. Maka Mbak Rara dengan Jero Pasa, beliau itulah keuntungan, sebuah anugerah. Kalau orang Jawa bilang bejo, itu adalah bejo daripada beliau-beliau itu. Kalau beliau mendapatkan panggung, maka kadrun-kadrun itu kebakaran jenggotnya. Banyak komentar-komentar yang aneh-aneh saya dapatkan di media massa, baik di Facebook, Instagram, YouTube ya. Banyak sekali komentar yang aneh-aneh. Itu dapat merusak daripada tatanan kita bertoleransi, beragama. Itu bukan orang yang beragama namanya itu. Itu adalah orang yang ingin, orang yang tidak puas, orang yang ingin tampil, kemudian orang yang betul-betul merasa kebakaran jenggot, sahabat. Alangkah indahnya kalau kita hormati beliau, Mbak Rara, hormati Jero Pasa dan semua pawang-pawang hujan, semua orang-orang spiritual yang menjalankan keprofesionalnya dia sebagai pawang hujan. Jangan itu dibawa dengan narasi yang kurang tepat.
hanya pawang hujan kok. Hanya pawang hujan. Jangan dibawa ke narasi-narasi yang lain. Jadi akan membuat sebuah masalah. Nah, terkait dengan itu, saya ingin berbagi dengan sahabat saya. Sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat spiritual, anak-anak muda, kemudian teman-teman spiritual. Nah, hari ini, malam ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara tata untuk menetralisir, untuk memohon kepada Dewata supaya hujan bisa dipindahkan, bukan dihilangkan. Dipindahkan, dikendalikan, sahabat. Nah, terkait dengan itu, saya pernah di konten saya ada seseorang yang sangat boleh dibilang sangat polos sekali orangnya. Bahkan mungkin kalau orang melihat orangnya idiot. Mungkin juga orang itu melihat tuh orang gila. Orang gila, orang idiot, bahkan orang yang tidak terurus. Namanya Nileye. Nileye adalah pawang hujan yang bukan kehendaknya dia, bukan maunya dia, tetapi pawang hujan yang adalah diutus oleh teman-temannya dia. Untuk apa? Untuk menjalankan tentang bagaimana dia menjalankan namanya penerang, biar alam semesta ini terang, tidak hujan. Nah, itulah Nileye. Nileye tidak tahu dia namanya Facebook, tidak tahu dia. Yang namanya Instagram, tidak tahu. Apalagi yang namanya YouTube, sama sekali tidak tahu. Dia tidak memakai HP, sahabat. Dia tidak bisa pegang HP. Bajunya lusuh, kotor, rambutnya tidak karo-karoan. Jadi dia butuh polosnya. Dia tidak diundang, sahabat. Tidak diundang. Tidak diundang untuk datang ke tempat hajat, tempat orang upacara. Dia datang sendiri. Nah, kemudian di tempat hajat itulah dia tuh menjalankan penerang. Di sana dia menjalankan penerang. Dia punya teman. Teman-teman di alam gaib, di alam gaib, di alam niskala. Teman-teman itulah wong jin. Nah, jin inilah yang membantu dia untuk menjalankan apa? Menjalankan penerang itu. Dia tidak punya rekening, sahabat. Dia tidak berbekal apa-apa. Cukup dikasih makan. Kalaupun disuguhkan makan, dia makan. Disuguhkan kopi, dia akan minum kopi. Dikasih uang, mungkin diterima sama dia. Baju, pernah suatu hari saya kasih kamben dan baju. Dia menerima. Nah, itu si Leye. Di daerah Jemberana, di Kabupaten Jemberana, beliau sangat terkenal. Bukan di kalangan masyarakat biasa, tidak. Di Pemda, pemerintah daerah. Kemudian di tempat-tempat orang kaya. Dan bahkan banyak sekali dia membantu. Dia di sana polos sekali. Tujuannya membantu. Bukan ada uangnya di sana. Bukan ada bisnisnya, tidak. Nah, itu si Leye. Dia menjalankan upacara dengan begitu kusuk dan dia tidak pernah berbicara. Dia memanggil teman-temannya untuk apa? Untuk membuat upacara orang itu tidak kena hujan. Kalau si Leye itulah pawang hujan yang sangat polos. Dia tidak tahu namanya Mandalika, dia tidak tahu namanya konser, tidak. Dia tidak tahu namanya wedding, upacara yang sangat besar, tidak tahu. Yang dia tahu adalah bagaimana disuruh temannya untuk teman gaib ini untuk apa? Untuk menolong orang. Dia datang dengan sendirinya. Dia tidak pakai sepeda motor, sahabat. Dia tidak numpang bis atau bagaimana, tidak. Dia bisa berjalan sampai 20 km ke tempat upacara itu. Sedangkan yang punya hadat sendiri tidak tahu siapa Nileye itu sebelumnya. Hanya setelah dia menjalankan upacara, dan betul hujan, tidak ada hujan. Walaupun itu musim hujan. Hujan tidak akan pernah jatuh kalau sudah si Leye yang menjalankan.
daerah Jembrana sana, Bali Barat sana dia terkenal. Di Jembrana, bukan di kecamatan, tidak. Di Jembrana dia terkenal. Namanya Nileye. Sangat polos sekali sahabat. Sahabat muda, hari ini saya ingin berbagi sama kalian. Berbagi tentang apa? Tentang bagaimana cara kita untuk mengendalikan, untuk memohon supaya tidak hujan. Ini sangatlah aman, tidak menjadi satu risiko. Nah, kalau pawang hujan itu, orang penerang itu ada bermacam-macam. Kalau dia memakai ilmu, memakai suatu kanuragan, kalau di Bali lazim dinamakan pengiwa ya. Nah, itu berisiko. Kalau seorang itu menang, jadi bisa menjalankan dengan apa yang dia harapkan, tentu dia itu akan biasa-biasa saja. Dia akan sehat. Tetapi kalau dia kalah di sana tentang ritual penerang itu, ada seseorang yang ingin mencoba. Nah, kalau dia kalah, tentu dia akan sakit atau bahkan meninggal. Dan anehnya lagi, seorang penerang, pengiwu itu bisa meminjam tenaga orang. Dia menjalankan ritual itu, dia meminjam tenaga orang. Nah, tenaga orang lah itu dipinjam sama dia. Bahkan orang yang dipinjam itu nggak tahu kalau tenaganya dipinjam. Akhirnya orang itu sakit, bahkan orang itu bisa meninggal, sahabat. Nah, itu pengiwa, itu beresiko itu. Nah, itu yang nomor satu, itu secara kanuragan dan secara pengiwa. Yang nomor dua, ini sangat bagus sekali. Yang nomor dua itu kayak si leye, kayak Nileye, kayak Mangku Sadia, kayak Aji Gembrong. Banyak sekali orang-orang bisa nerang, sahabat. Mereka itu sangat-sangat lugu, tidak pernah mementingkan biaya, tidak pernah menaripkan sebuah biaya untuk nerang itu, enggak. Jadi konsep ngayah di sana. Kalau beliau-beliau itu, Nileye, kemudian Mangku Sadia, kemudian Aji Gembrong, beliau mempunyai teman yang namanya jin. Kalau di umumnya dibilang jin, kalau di Bali dibilang wong samar. Nah, teman-teman itulah kemudian membantu mereka untuk apa? Untuk menetralisir, untuk mengendalikan daripada hujan itu sendiri, sehingga tidak jatuh hujan. Nah, itu. Jadi beliau-beliau itu sudah terbiasa menjalankan hal seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini sebuah penerang yang ingin saya bagi sama sahabat muda, sahabat milenial. Bagaimana cara kita nerang, cara kita mengendalikan hujan itu supaya tidak menjadi masalah dalam sebuah upacara atau hajatan. Nah, ini yang saya bagi pada teman-teman spiritual, sahabat-sahabat muda yang belum pernah menjalankan hal seperti ini. Sahabat muda, ini tidak beresiko. Inilah memohon anugerah kepada Dewata, kepada Sesunan yang kita mohonkan. Mungkin kepada Ratu Niang, kepada Ratu Gede, mungkin kepada Sesunan, mungkin kepada Taksu yang kita pegang. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus memberitahu, minta izin kepada siapa? Kepada Ratu Perjepati yang ada di desa itu, yang pertama. Yang kedua, pada Dalam Kahyangan yang ada di desa itu. Nah, kemudian kita hendaknya bertanya kepada yang punya hajatan itu. Di mana saja di tempat beliau itu ada tempat-tempat yang angker. Umpamanya, di satu tempat hajat itu ada tugu, ada tempat angker di sana. Nah, di sana kita betul berkeliling, mohon izin kepada tempat itu yang penguasa di sana. Nah, setelah mohon izin pada penguasa di sana, dari Prajapati dalam dan mohon izin pada penguasa di sana, baru kita kemudian mohon izin kepada siapa? Kepada penuhun karang yang memegang tempat hajatan itu, tanah karang itu. Setelah kita mohon izin kepada penuhun karang, baru kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Pertama, di setiap sudut daripada orang yang punya hajatan itu harus didirikan sanggah cucuk.
Nah, sangat cucuk lah dari bambu. Jadi dari bambu kayak ada apa? Ada klatkat ya, ada bambu itu, ada tempat Banten sana, baik di barat, di timur, di utara, di selatan. Nah, kita itu isi dengan pejati. Kita aturkan pejati di sana. Nah, kemudian yang terpenting adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita mendirikan yang namanya sanggar tawang. Jadi sanggar tawang itu seperti sanggar agung yang ada atapnya. Nah, di sanggar tawang itu di sana kita ngeturang pejati juga, ngeturang pejati. Nah, itu kalau kita menjalankan secara sederhana. Tiap sudut kita ngeturang pejati, kemudian di tengah-tengah kita ngeturang pejati juga. Dan itu cukup dengan segan agung. Segan agung tuh di tiap sudut tadi itu kita ngeturang ngeturang pejati dan segahan di bawah. Di sudut-sudut kita ngeturang segahan di bawah. Tetapi di tengah-tengah kita ngeturang segan agung, kemudian di lebuh. Di lebuh penting juga kita harus ngeturang segahan agung dengan segahan warna dan sebagainya. Dan kalau perlu penyamleh ayam. Nah, itu upacara yang sangat sederhana itu. Nah, tetapi kalau upacara besar, saya sering lakukan itu. Saya bukan orang profesional dalam bidang derang, tapi saya tahu gitu. Dan saya juga sering melaksanakan itu. Dan itu kalau saya diminta. Nah, biasanya saya melakukan itulah berbarengan dengan menjaga, memagari orang-orang yang punya hajatan. Biar hajatan itu lancar, upacara itu lancar, tidak ada keributan, anjing tidak menggonggong dan sebagainya, tidak berkelahi. Kemudian orang-orang yang punya hajatan tenang, semua pada tersenyum. Dan yang terpenting adalah hajatan itu tidak banyak mengeluarkan biaya. Mungkin hajatan itu dipikirkan menghabiskan biaya mungkin sekitar 100 juta. Nah, dengan mendirikan penyengker Magar Karang itu mungkin ya dapat ditekan jadi 50 juta. Itu sering terjadi. Nah, kalau itu tidak dilakukan biasanya tuh kita memotong babi, biasanya babinya belum apa-apa udah ada ulatnya. Jadi ada lalat-lalat yang hijau, lalat bangkai itu datang, kemudian berbau. Anjing-anjing bertengkar sama temannya, kemudian orang yang punya hajatan juga bertengkar. Nah, itu akan jadi ribut. Nah, tapi kalau sudah kita jalankan seperti itu, tentu kita akan lebih baik. Nah, bagaimana caranya untuk memagari, untuk menyengker, untuk menerangi, mengendalikan daripada hujan itu sendiri. Nah, kalau upacaranya besar, kita harus melaksanakan paling tidak kita seperti tadi juga, motor perkiling dan ada sangat cucuk di setiap sudut, kemudian di tengah ada namanya sanggar tawang. Nah, tetapi upacaranya agak lebih besar. Kalau upacaranya besar tentu bebannya juga besar. Nah, kalau upacara itu besar, kita harus mecaru di sana. Mecaru siap berumbun. Siap berumbun, kemudian di sanggar tawang itu ada santun agung, Laksino gede. Kemudian ada suci di sana. Nah, di bawah caru, kemudian ada penyembelih ayam mulungan. Nah, di sanalah kita memohon kepada dewa yang kita iring supaya apa? Memagari daripada upacara itu sendiri. Memohon pada beliau juga supaya alam semesta itu bersahabat, tidak hujan, tidak ada angin, tidak ada badai dan sebagainya. Dan semua yang ada di upacara itu semua tenang, damai, tidak ada keributan. Nah, kalau sudah menjalankan itu, setiap hari kita harus menjaganya. Habis orang menyelesaikan masakan di dapur, kita ambil dikit-dikit isin jeroan. Kalau saya sendiri ya bol celengnya kita ambil. Isin jeroannya hati, paru-paru, perut dan darah. Nah, kita jadikan masakan, kemudian kita aturkan ke setiap sudut. Itu biasanya ditemani oleh rokok dan arak. Nah, kita panggil roh-roh halus itu, wong-wong samar itu, supaya dia berstana di sangat cucuk itu tadi. Nah, kita suguhkan di sana. Suguhkan apa yang kita kerjakan hari ini.
di atas kita suguhkan yang namanya sesaji itu, yang ada nasi, kemudian ada isi jeroan, darah sebagainya. Di bawah kita suguhkan segahan. Nah, itu semua mohon supaya dijaga upacaranya. Di tengah-tengah tadi itu, di sangat tawang itu, nah kita kalau bisa di sana disuguhkan bol celeng, isi jeroan, sate, lawar dan sebagainya. Sama juga. Nah, kalau bisa kita bikin linting, jadi api yang kecil, yang kayak gini ya, api yang kecil itu kita taruh linting, jangan sampai mati, dupa pun jangan sampai mati. Nah, itu akan menjaga di sana. Nah, di sanalah tujuannya. Bagaimana kita menerang, mohon anugerah di sana. Bukan pakai tenaga, bukan pakai kekuatan, tidak. Mohon anugerah kepada sesunan yang kita iring. Nah, sahabat muda, sahabat milenial yang baru ke arah sana, boleh kalian coba. Boleh kalian jalankan itu, tidak berisiko, sahabat. Tidak berisiko. Tetapi, saya sarankan di sini. Kalau memang kalian menjalankan itu, hendaknya janganlah meminta apapun di tempat itu. Jangan meminta kopi, apalagi minta makan, jangan. Itu untuk menghindari apa? Menghindari pada orang-orang yang tidak suka sama kita. Nanti siapa tahu diisi racun, siapa tahu diisi yang aneh-aneh. Nah, itu nanti akan berakibat pada kita. Itu saja hindari. Tentu tidak akan beresiko. Kalau kita mau makan, kalau sudah aman, ya silakan keluar makan. Cari kopi di luar, cari aqua, kita berbekal aqua, rokok dan sebagainya. Aman sudah, tidak ada masalah. Nah, itu cara menjalankan sebagai pawang hujan, penerang yang sifatnya memohon anugerah, tidak profesional di sini. Jadi kita tuh memohon, istilahnya ngatural ayah gitu. Jadi kalau namanya jero pase, jadi Mbak Rara itu beliau udah profesional. Jadi saya acungkan jempol, saya berikan apresiasi itu. Nah, itulah kekuatan Dewata. Itulah kekuatan yang esa, yang dapat membantu manusia-manusia yang memohon anugerah pada beliau. Sobat muda, sobat milenial, nah itu sebuah tip yang saya bagi, bagaimana anak-anak spiritual, anak-anak muda itu akan menjalankan penerang. Tidak mesti kita tuh harus memakai tenaga, tidak mesti kita harus sakti, tidak. Kita memohon. Nah, tapi rambu-rambu itu tadi harus dijalankan. Kita permisi kepada siapa yang punya daerah itu. Dan kalau bisa, jangan kita berlebihan di sana. Yang terpenting, kalau memang ada gerimis dan sebagainya, kita harus cepat mengambil kayu api. Nah, kayu api itu tadi dibakar di depan sanggar tawang itu. Kemudian mohonkan pada sesunan taksu. Nah, kalau bisa dilemparin garam. Nah, itu. Nah, saya yakin saya sering lakukan itu dan saya berhasil. Astungkara tidak pernah gagal. Yang penting kita niatkan hati. Hati yang paling dalam. Untuk apa? Untuk memohon kepada yang di atas, pada Dewata. Mudah-mudahan cukup saya berbagi tentang pawang hujan. Mudah-mudahan dapat berguna pada sahabat semetron spiritual dan anak-anak muda milenial yang baru masuk ke spiritual. Tentu ini sebagai bekal. Mudah-mudahan dapat berguna. Selamat malam. Saya akhiri sampai di sini. Om Santi Santi Santi. Om.